Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran dari Qurani Day yang kali ini kita akan membahas tentang materi dari cermin cekung kelas 8. Ya, yang akan kita pelajari selain dari pengertian cermin cekung yaitu tentang sinar istimewa pada cermin cekung, sifat bayangan pada cermin cekung, dan rumus yang berkaitan dengan cermin cekung. Yang pertama, tentang pengertian cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung ke dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Jadi, kalau misalkan dalam fisika tentang cermin cekung dan cermin cembung, untuk cermin cekung, dia itu adalah cermin yang melengkung ke dalam. Dia punya jari-jari R. Jadi bentuknya seperti bagian dari lingkaran, di mana dari titik sampai pada sumbu utama dia memiliki panjang jari-jari R. Di sini jari-jari pada cermin cekung itu sama dengan titik pusat kelengkungan cermin. Dan dari cermin cekung itu sendiri dia punya titik fokusnya, di mana titik fokusnya itu adalah setengah dari panjang jari-jari cermin cekung. Ini yang akan kita gunakan pada soal yang berkaitan tentang cermin cekung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung itu ada 3. Yang pertama, ketika sinar datang, sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi kita punya cermin cekung di sini, di mana dia punya titik pusat dan titik kelengkungan cermin. Dari sini ke sini itu adalah jari-jari dari cermin cekung. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ini adalah sumbu utamanya. Maka dia akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi ini adalah sifat dari sinar istimewa pada cermin cekung yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi saya punya cermin cekung, ketika sinar datang melalui titik fokus, jadi sinarnya melalui titik fokus, dia akan dipantulkan oleh cermin sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui titik tersebut. Jadi ketika ada cermin cekung dan sinarnya datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, jadi dia melalui titik M pada kelengkungan cermin, maka dia akan dipantulkan kembali dari titik tersebut, ya. Jadi dia mantul di tempat yang sama melalui titik pusat kelengkungan cermin. Ini adalah 3 dari sinar-sinar istimewa pada cermin cekung yang nantinya akan bisa digunakan untuk menentukan di mana letak bayangan dan sifat-sifat dari cermin cekung itu sendiri. Oke, saya harap kalian bisa paham untuk yang pertama. Sekarang kita akan masuk kepada materi tentang sifat bayangan pada cermin cekung. Sebelum kita masuk ke sifat bayangan cermin cekung, kalian harus perhatikan dulu tentang bagian dari cermin cekung. Oke, nah cermin cekung, dia itu terdiri dari bagian depan cermin dan bagian belakang cermin. Nah, ini disebut bagian depan cermin, di mana ada titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin atau jari-jari cermin. Dan bagian di sebelahnya disebut bagian belakang cermin. Untuk meletakkan benda, itu selalu berada di depan cermin. Pada cermin cekung, dia terdiri dari 4 ruang. Antara cermin dan titik fokusnya disebut ruang 1. Antara titik fokus dengan titik pusat kelengkungan cermin itu disebut titik 2. Lalu ada ruang 3, daerah di belakang titik pusat kelengkungan cermin. Dan ruang 4 itu adalah bagian dari belakang cermin cekung. Sifat bayangan pada cermin cekung, dia memenuhi kaidah bahwa untuk letak benda ditambah letak bayangan itu harus sama dengan 5. Bagaimana maksudnya? Jadi misalkan di sini ada letak benda, ada letak bayangan dan sifat bayangan. Jika bendanya ada di ruang 1,
atau antara cermin dengan titik fokusnya, maka bayangannya ada di ruang 4. Benda selalu berada di depan cermin. Jadi kalau misalnya bendanya di ruang 1, bayangannya ada di ruang 4. Jadi jumlahnya 5. Nah, kalau misalkan letak bayangannya di ruang 4 atau di belakang cermin, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kalau bendanya kita letakkan di ruang yang kedua, maka bayangannya ada di ruang 3 dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Kalau misalkan bendanya di ruang 3, maka letak bayangan ada di ruang 2 dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Kalau bendanya di titik fokus, dia tidak memiliki bayangan, atau kalau misalkan dia bendanya diletakkan di titik kelengkungan cermin, maka bayangannya pun akan tetap ada di bagian titik kelengkungan cermin dengan sifatnya nyata, terbalik, dan sama tinggi untuk bayangannya. Oke, dari sifat-sifat ini kita masuk ke contohnya. Misal, sebuah cermin cekung memiliki jari-jari 10 cm. Ya, di sini diketahui bahwa jari-jarinya adalah 10 cm. Maka yang diketahui berikutnya adalah titik fokusnya. Di mana titik fokus itu adalah setengah dari R. Artinya setengah dari 10 cm, yaitu 5 cm. Bendanya diletakkan di ruang 3. Yang ditanya adalah gambarkan letak jalannya sinar dari pemantulan benda pada cermin cekung dan kemudian tentukan letak bayangan dan sifat bayangannya. Di sini kita fokuskan sebenarnya kalau misalkan bendanya ada di ruang 3, berarti tadi letak bayangannya ada di ruang 2 karena tadi letak benda ditambah letak bayangan itu harus sama dengan 5. Nah, kalau benda bayangannya ada di ruang 2, berarti sifat bayangannya seperti yang tadi, ya. Ada dia nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, tapi bagaimana dengan jalannya sinar istimewa yang sebelumnya kita pelajari? Nah, sekarang di sini saya punya sebuah cermin cekung. Penggunaannya dari sinar-sinar istimewa untuk menentukan sifat bayangannya seperti ini. Kalau misalkan bendanya kita letakkan di ruang 3, jadi di belakang titik pusat kelengkungan cermin, ini adalah bendanya. Nah, kita gunakan sifat-sifat dari sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, jika sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini yang pertama. Jadi dari kepala bendanya, dia sinarnya datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, ketika sinar datang melalui titik fokus, dari kepala benda melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, dari sifat sinar yang pertama dan yang kedua ini, dia memiliki titik potong di sini. Nah, titik potong ini yang kita gunakan sebagai kepala bendanya, karena tadi bendanya untuk sinarnya kita ambil dari kepalanya, maka ini adalah kepala bendanya. Ya, jadi kesimpulannya, ketika kita lihat dari gambar, maka kita lihat bahwa bayangannya benar ada di ruang 2. Jadi sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke, ini adalah penggunaan dari sinar-sinar istimewa pada cermin cekung untuk menentukan letak bayangan dari benda dan sifat bayangan benda pada pemantulan cermin cekung. Silahkan dipahami dan saya harap kalian bisa paham untuk materi cermin cekung ini. Sebelum kita masuk ke rumus dan contoh soal pada cermin cekung. Oke, sekarang kita masuk ke rumus dari cermin cekung. Sebenarnya untuk cermin cekung dan cermin cembung dia nanti punya rumus yang sama, ya. Untuk menentukan di mana letak bayangannya, berapa tinggi bayangannya, atau berapa kali perbesaran bayangannya, dia memiliki rumus yang sama antara cermin cekung dan cermin cembung. Yang pertama, untuk menentukan titik fokusnya, yang pertama adalah 1/F sama dengan
1 per SO ditambah 1 per SI. Ini yang pertama. Apa itu F, apa itu SO, dan apa itu SI? Ya, F itu adalah titik fokus cermin. Satuannya bisa cm. SO adalah jarak benda dari cermin. SI adalah jarak bayangan dari cermin. Ya. Nah, M itu adalah perbesaran bayangan yang bisa diukur dari tinggi bayangan per tinggi benda atau jarak bayangan per jarak benda. Untuk catatan yang perlu kalian perhatikan, bahwa pada cermin cekung berlaku rumus R sama dengan 2F. Artinya, jari-jarinya itu adalah 2 kali dari fokusnya, atau F sama dengan setengah R. F sama dengan setengah R. Ini bisa kita gunakan. Ya, nah, nilai R dan F pada cermin cekung atau jari-jari dan titik fokus pada cermin cekung dia bernilai positif. Jadi, jika dalam perhitungan diperoleh SI atau jarak bayangan yang negatif, maka bayangan tersebut terletak di belakang cermin. Jadi, yang di depan cermin itu positif, yang di belakang cermin itu negatif. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan, sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan 20 cm. Jika benda diletakkan 5 cm di depan cermin, tentukan letak bayangan dan sifat bayangan yang terjadi. Ya, sekarang kita buat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah jari-jari kelengkungan cermin, yaitu R sama dengan 20 cm. Kalau misalkan R 20 cm, berapa F-nya? F-nya adalah 10 cm. Jika benda diletakkan 5 cm depan cermin, ini adalah jarak benda dari cermin, yaitu adalah SO, S object, yaitu 5 cm. Tentukan letak bayangan dan sifat bayangan yang terjadi. Berarti yang ditanya adalah letak bayangannya atau SI dan sifat bayangannya. Oke, nah sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Ya, kita gunakan rumusnya karena yang ditanya adalah SI, yang diketahui adalah F sama SO-nya. Berarti yang kita gunakan adalah 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Artinya 1 per 10 sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per SI. Atau 1 per SI, anggap ini dia tetap pada tempatnya 1 per SI, berarti 1 per 5-nya pindahin ke kiri, berarti 1 per 10 dikurang 1 per 5. Ini kita gunakan penyamaan penyebut pada pecahan. Ya, berarti 1 per SI sama dengan, kita samakan jadi 10. Artinya di sini tetap 1, yang ini 2. Berarti 1 per SI sama dengan min 1 per 10. Berarti ini dikali silang ya. Setelah ini kamu kali silang. Ini dikali silang. Berarti SI dikali min 1. Berarti min SI sama dengan 10. Berarti SI sama dengan min 10 cm. Nah, di sini kita dapat bahwa nilai SI-nya adalah min 10 cm. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ketika dalam perhitungan, ketika mendapatkan hasilnya negatif untuk bayangan, maka letak bayangannya ada di belakang cermin. Oke, berarti letak bayangan itu sama dengan 10 cm di belakang cermin karena dia nilai hasilnya negatif. Oke, nah sekarang sifat bayangan yang terjadi.
Kalau misalkan tadi pada cermin cekung, kalau misalkan dia ada di belakang cermin, artinya dia berada di ruang 4. Kalau misalkan benda di ruang 4, gimana sifat bayangannya? Sifat bayangannya yaitu pertama adalah sifatnya maya. Sifatnya maya, lalu tegak, dan diperbesar. Oke, ini untuk sifat bayangannya. Saya harap kalian paham ya sampai sini. Contoh soal berikutnya, sebuah benda diletakkan 20 cm di depan sebuah cermin. Nih, sekarang bendanya diletakkan 20 cm. Ini adalah SO-nya berarti ya. Dengan jari-jari kelengkungan cerminnya 30 cm. Tentukan nilai perbesaran benda yang dihasilkan oleh cermin. Yang ditanya nilai perbesaran, yaitu M. Ya, yaitu M. Nanti ada dua rumus M, kita lihat nilai yang mana yang kita gunakan, rumus yang mana yang kita gunakan. Yang pertama, benda diletakkan 20 cm, berarti yang diketahui pertama adalah SO-nya sama dengan 20 cm. Dengan jari-jari kelengkungan cerminnya 30 cm, berarti R sama dengan 30 cm. Kalau R 30 cm, sudah pasti F-nya sama dengan 15 cm. Yang ditanya adalah perbesaran bendanya, yaitu nilai M-nya. Oke, nah yang perlu kita cari karena dia di sini pakai SO, berarti nanti kita cari yang ini ya. Pakai SO dan SI. Cuma SI-nya belum ada. Harus kita tentukan dulu untuk SI-nya. Berarti kita cari SI-nya. Berarti 1 per F itu sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Atau sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Ini 1 per F-nya adalah 15. Berarti 1 per SI sama dengan 1 per 15 dikurang 1 per 20. Kita lanjutkan di sini. Berarti 1 per SI sama dengan, ini kita jadikan sama penyebutnya, 15 dengan 20. Dia KPK-nya adalah 60. Oke, berarti 60 dibagi 15 dikali 1, hasilnya 4. Dikurang 60 dibagi 20 kali 1, hasilnya 3. Berarti 1 per SI sama dengan 1 per 60. Oke, nah berarti SI-nya, ini kali silang ya. Kali silang lagi, SI kali 1 adalah SI, 1 kali 60 adalah 60 cm. Berarti jarak bayangannya itu adalah 60 cm karena dia positif, berarti di depan cermin. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Yang ditanya adalah perbesarannya. Yang ditanya adalah nilai perbesarannya. M sama dengan, kita gunakan yang SI dengan yang SO ya. Ini adalah nilai mutlak, artinya ketika dia negatif atau positif, maka hasilnya harus positif. SI-nya adalah 60, dibagi SO-nya adalah 20. Berarti sama dengan 3. Ini adalah berarti perbesaran bendanya itu adalah 3 kali lipat dari benda aslinya. Oke, saya harap kalian paham dan tolong diperhatikan lagi bagaimana cara menentukan titik fokus, jarak benda atau jarak bayangan serta perbesaran pada cermin cekung. Terima kasih karena sudah memperhatikan video ini. Saya harap semuanya bisa bermanfaat dan kalian bisa belajar lebih giat lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.